Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah Jalan Tuhan. Bagaimana jalan Tuhan untuk hidup Anda? Firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 18 mengatakan, "Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 hingga 23. Ini merupakan peristiwa di mana Daud, anak Isai, dipanggil oleh Raja Saul untuk menghiburkan Raja Saul dengan kecapi karena raja diganggu oleh roh jahat. Ilustrasi, manusia seringkali tidak dapat memahami jalan Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara yang kita tidak duga. Tuhan membuat semua terjadi sesuai waktu dan rencananya. Jalan Tuhan untuk Daud pun demikian. Di akhir taktanya, Saul tidak tenang karena sering diganggu roh jahat. Kesempatan ini dipakai Tuhan untuk membawa Daud ke dalam lingkungan istana. Melihat kehidupan Daud yang tadinya tidak dipandang karena hanya seorang gembala, pada perenggan yang kita baca hari ini, kita menemukan bahwa ternyata pengalaman itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan dia menerima panggilannya untuk menjadi Raja Israel di kemudian hari. Nah saudara, kalau kita perhatikan ceritanya, seorang pegawai istana Saul mengingat bahwa Daud, si gembala, mempunyai kemahiran bermain alat musik yang diperlukan untuk Raja Saul, sehingga dia diundang ke istana. Dalam tugasannya di istana, ternyata Daud menunjukkan prestasi yang sangat baik, sehingga Saul mengangkatnya ke posisi yang lebih tinggi sebagai pembawa senjatanya. Sehingga saat itu, Saul belum mengetahui bahwa Daud telah diurapi oleh Samuel menjadi raja berikutnya atas Israel. Mungkin Daud dan Isai pun tidak menyadari bahwa urapan yang dilakukan oleh Samuel adalah pengurapannya sebagai raja untuk menggantikan Saul. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Memang jalan Tuhan itu penuh misteri. Oleh karena itu, mari kita belajar mengikut jalan yang disiapkan Tuhan untuk kita. Kita tidak dapat memaksakan jalan kita kepadanya. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan agar peka terhadap tuntunan Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan terbaik bagi kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Walaupun jalan berliku, tetapi ujungnya pasti kebahagiaan menunggu kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia mengikuti jalan Tuhan yang terbaik. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengikuti jalan Tuhan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.